Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan sehat, baik, damai sejahtera dan kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam ini, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami memahami akan sabda Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat yang kelima menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Galatia 5 ayat yang kelima, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sedemikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup dalam iman. Itu yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup dalam iman. Kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah iman. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ia beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 5 ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pada masa itu karena mereka menghadapi pergumulan yang membawa mereka kepada keraguan. Karena ada pengajar-pengajar yang mengajarkan ketidakbenaran
Ya, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa keselamatan itu kita terima oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Kita disunatkan. Jadi keselamatan oleh karena melakukan atau tunduk taat kepada hukum Taurat dan sunat. Itu yang utama yang diajarkan pada waktu itu. Oleh karena itu Paulus menyampaikan suratnya, meneguhkan hati jemaat yang ada di Galatia bahwa keselamatan itu adalah iman di dalam Kristus. Iman kepada Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Karena iman kepada Kristus dan Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan, itu adalah hasil dari iman kita kepada Tuhan. Iman kita tampak dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Itulah kebenaran. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa sekarang ini pun mungkin banyak tantangan, pengajaran-pengajaran yang hendak membawa kita jauh dari pengajaran Tuhan, yang menyatakan bahwa dengan banyak berbuat baik kita diselamatkan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan adalah percaya kepada Kristus, hidup beriman teguh kepada Kristus. Kita beroleh keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan kepada kita manusia. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup setiap hari, tetapi kita tetap setia hidup di dalam iman kepada Kristus. Kita tidak digoyahkan oleh tantangan-tantangan dunia ini, meskipun banyak tantangan yang hendak menggoda kita jauh dari Tuhan, meninggalkan pelayanan, ya, meninggalkan iman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita setia hidup dalam iman kepada Tuhan, tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari, kita dikuatkan teguh hidup dalam iman kepada Kristus. Meskipun tawaran dunia banyak yang hendak membawa kita jauh. Apakah tawaran kedudukan, jabatan, harta kekayaan, nama baik, itu semua tidak mengalahkan kita untuk tetap setia hidup di dalam iman kepada Kristus. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Dari pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kita kepada Tuhan membawa kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia hidup dalam iman kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku
dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk tetap setia hidup dalam iman kepada Kristus. Karena dengan demikian kami beroleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun banyak tantangan, tawaran dunia ini yang hendak membawa kami jauh dari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami hidup tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami tetap setia hanya kepadamu. Dan bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang melalui tutur kata, perbuatan kami, pekerjaan yang kami lakukan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kami saling berdamai sejahtera, saling bertolong-tolongan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang sedang isolasi di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami mendoakan yang kami kasihi ya Tuhan, orang tua yang kami kasihi Biring Eben, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan kesehatan yang sempurna. Biring kami, Biring Tika, demikian juga di kami Tika dan Evan, Tuhan berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka. Demikian juga yang kami kasih orang tua kami Nande Eko Sebiring yang sedang dirawat di Siloam. Demikian juga kakak kami Nande Vina Ginting. Demikian juga ya Tuhan, pemulihan kesehatan yang sempurna bagi Nande Gide. Demikian juga kami mendoakan kakak kami Kak Ida Haryanja untuk setiap sakit penyakit yang dia alami. Asam urat, kolesterol, dan gula. Kami percaya Tuhan dalam kuasa-Mu memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dan mengajar kami semua boleh menjaga kesehatan kami. Di tengah-tengah juga kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan kami untuk tetap boleh menjaga kesehatan kami, patuh protokol kesehatan. Dan juga pulihkanlah saudara-saudari kami yang sedang terpapar. Bahkan juga para hamba Tuhan yang sedang dirawat atau isolasi mandiri. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi. Sehat-sehat, damai sejahtera. Berkati usaha pekerjaan anak-anak dalam studinya. Tuhan tolong sehingga boleh mengerjakannya dengan baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih yang pada hari ini, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan tolong kami untuk terus setia hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari, tetap hidup dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun banyak tawaran dunia yang hendak membawa kita jauh dari Tuhan, tapi tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita beraktivitas pada hari ini, keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Dan keluar rumah seperlunya, serta tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.